di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Asyatibi. Nama lengkap beliau Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Syatibi. Beliau lahir di Spanyol pada abad ke-14 pada tahun 1354 Masehi di Granada, Spanyol. Beliau berasal dari keluarga terpelajar yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Sejak usia muda sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih dan usul fikih. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Asyatibi belajar di bawah bimbingan para ulama terkemuka di Al-Andalus. Dalam proses belajarnya, dia menguasai berbagai mazhab hukum, namun kemudian lebih cenderung kepada mazhab Hanafi yang menjadi mazhab utama. Imam Asyatibi juga menjadi guru di berbagai madrasah di Granada dan mengajar banyak siswa. Beliau menghasilkan banyak karya yang menjadi rujukan penting dalam studi Islam. Karya yang paling terkenal yang ditulis adalah Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam dan maqasid syariah yang memiliki tujuan moral dan sosial yang mendalam. Dia menjelaskan bahwa maqasid syariah terdiri dari 5 tujuan. Yang pertama itu perlindungan terhadap agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Imam Asyatibi juga menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dalam menerapkan hukum Islam, harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat saat menerapkan hukum tersebut akan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Imam Asyatibi meninggal pada tahun 1388 Masehi di Granada. Pemikiran maqasid syariah yang dikemukakannya menjadi bagian penting dalam studi fikih kontemporer hingga saat ini. Ia diakui sebagai tokoh terpenting dalam sejarah hukum Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Khairudus Salim. Pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Asyatibi. 1. Maqsid al-syariah. Setiap hukum Islam memiliki tujuan jelas dan dalam ekonomi mencakup 5 hal. Pertama ada agama, jiwa, akal, dan keturunan, lalu harta. Kedua dari keadilan ekonomi, menekankan perlakuan adil bagi semua individu dalam transaksi serta menghindari praktik tidak adil seperti riba dan eksploitasi. Yang ketiga dari larangan riba. Riba dianggap menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, sehingga sistem ekonomi Islam harus bebas dari praktik yang merugikan. Keempat, negara berperan penting mengatur ekonomi agar sesuai syariah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan dan kesejahteraan. Yang kelima, etika dan ekonomi. Kegiatan ekonomi harus berlandaskan moral dan etika. Islam tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga memberi manfaat sosial, spiritual. Dan yang terakhir, keberlanjutan ekonomi. Aktivitas ekonomi harus menjamin kesejahteraan generasi yang mendatang dengan mengelola sumber daya alam dan kekayaan secara bijak. Oke, segitu saja. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena,